Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tiada yang lebih luar biasa dan seru selain hadir di seminar dan moderatornya Prof. Burhan. Ya. Jadi di moderatori profesor itu lebih keren daripada yang keren gitu. Terima kasih Mas Burhan, walaupun saya panggilnya tetap Mas Burhan. Kawan-kawan semua, ibu bapak, ini tema yang sangat penting sekali. Kalau teman-teman mengikuti perjalanan misalnya koalisi masyarakat sipil untuk kodifikasi undang-undang pemilu, ini isu yang sudah disuarakan sejak 2024. Bagaimana kebutuhan objektif dan konstitusional dari pembaruan hukum pemilu kita itu suatu fakta yang tidak terbantahkan. Jadi ada banyak alasan kita untuk memiliki pembaruan hukum pemilu begitu atau reformasi hukum pemilu. Ruang yang tidak tersedia sejak selesainya pemilu serentak 2019. Biasanya kan dalam tradisi ketatanegaraan kita, selesai pemilu itu ada evaluasi. Dan melalui evaluasi itu ada kebaruan-kebaruan hukum yang kemudian diwujudkan karena kita ingin pemilunya lebih baik. Tetapi sejak pemilu 2019, ruang pembaruan hukum itu tidak tersedia melalui pembentuk undang-undang yang pada akhirnya tidak juga memberi ruang kita untuk terlibat di dalam proses pembaruan hukum pemilu tersebut. Setelah 2019, dengan berbagai dinamika yang terjadi pada pemilu serentak pertama di sejarah Indonesia yang menggabungkan legislatif dan pemilu presiden, belum ada revisi terhadap undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada waktu itu Komisi 2 di bawah pimpinan Ahmad Doli Kurnia Tanjung atau Bang Doli sempat menginisiasi untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Sama seperti kondisi sekarang, menjadi inisiatif dari DPR, usulan dari DPR. Tugasnya juga diberikan kepada Komisi 2. Dengan proses yang berlangsung sejak 2019, tapi endingnya justru anti klimaks. 9 Maret 2021, DPR, DPD, Presiden justru bersepakat untuk membatalkan revisi Undang-Undang Pemilu, alias mencabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021. Pembatalan revisinya dilakukan sepihak. Tidak ada konsultasi publik, tidak ada deliberasi bersama publik, mengundang masyarakat, dan keputusan yang sangat kontradiktif dengan aspirasi masyarakat. Pada waktu itu hampir semua kelompok pemangku kepentingan pemilu mengharapkan ada perubahan undang-undang pemilu. Bagaimana tidak? Pemilu 2019, 894 petugas KPPS meninggal dunia, 5.175 petugas pemilu sakit, banyak titik TPS, surat suaranya tertukar, dan lain-lain sebagainya. Dan juga kita ingin penegakan hukum yang lebih baik tentu saja, karena kasus politik uang dan seterusnya. Tapi justru saluran itu ditutup. Pada waktu itu pembentuk undang-undang khususnya DPR secara sadar melepaskan otonomi legislasinya untuk merevisi undang-undang pemilu yang bahkan partai-partai para elitnya juga bicara soal kebutuhan objektif merevisi undang-undang pemilu. Nah yang terjadi justru revisi undang-undang pemilu dibatalkan. Fungsi legislasi itu dilepaskan oleh DPR kita. Itulah yang saya sebut dengan legislative inaction. Ketika pembentuk undang-undang dalam hal ini parlemen, DPR, DPD melepaskan tanggung jawab konstitusional dan fungsionalnya untuk merumuskan hukum, memperbarui hukum atau memperbaiki hukum. Dalam hal ini spesifik penelitiannya soal hukum pemilu. Kemudian terjadilah anomali-anomali. Anomali berikutnya apa? Undang-undang pemilu tidak direvisi, tapi Presiden mengeluarkan Perpu. Perpu nomor 1 tahun 2022. Kok bisa? Ya karena pada waktu itu dengan Perpu semua lebih cepat kan? Lebih cepat dan tidak perlu partisipasi masyarakat. Klaimnya adalah Perpu nomor 1 tahun 2022 itu untuk pemilu di daerah otonomi khusus.
ada DOB, daerah otonom baru yang terbentuk, 4 provinsi di Papua dan Papua Barat. Tapi tahu nggak isinya apa? Ternyata isinya bukan hanya soal pemilu di 4 DOB, tetapi isinya memberikan insentif bagi partai-partai parlemen yang tidak ada hubungannya dengan kedaruratan. Kan Perpu itu harusnya soal darurat kan? Tapi isinya adalah antara lain, partai yang sudah punya kursi di parlemen bisa tidak mengganti nomor urutnya, tetap menggunakan nomor urutnya di pemilu 2024 yang sama dengan pemilu 2019. Padahal pada waktu itu semua partai harus mendaftar kembali ke KPU dan diverifikasi administrasi untuk bisa lolos menjadi peserta pemilu. Loh, apa hubungannya antara nomor urut dengan konsep kedaruratan kira-kira kan gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Perpu justru yang merupakan otonomi absolut eksekutif walaupun kemudian dimintakan pengesahannya ke DPR menjadi pilihan ketimbang parlemen menjalankan fungsi legislasinya. Ini menjadi pembelajaran. Jangan sampai ini terulang. Ujung-ujungnya dengan alasan banyak alasan tidak mencapai kesepahaman dan lain sebagainya, yang dipilih adalah Perpu. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin karena di praktik sebelumnya itu pernah dipraktikkan. Apalagi di tengah fakta 82% partai kita hari ini yang ada di parlemen adalah pendukung pemerintahan. Nah yang kedua adalah akibat saluran partisipasi itu tidak terbuka. Jadi gimana nih Pak, Bang Beni kita mau berpartisipasi, ruangnya di parlemen tuh nggak dibuka gitu. Kan kita semua punya cita, imaji demokrasi dan konstitusi ingin aturan yang bebas dan adil, setara gitu ya. Saluran yang tersedia kan hanya melalui Mahkamah Konstitusi untuk mengubah atau melakukan pembaruan hukum. Maka terjadilah gelombang yudisialisasi politik luar biasa. Pelibatan hakim dan pengadilan di dalam pengaturan pemilu. Karena salurannya tidak dibuka di pembentuk undang-undang, pembaruan hukum tidak dilakukan, deliberasi tidak melibatkan masyarakat, partisipasi bermakna tidak dihadirkan, akhirnya kan pemangku kepentingan pemilu mencari saluran lain. Dan saluran yang tersedia itu hanya melalui Mahkamah Konstitusi. Ruang untuk mengubah aturan pada level undang-undang yang bisa disediakan hanya melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ada yang gelisah, kok Mahkamah Konstitusi makin terlibat masuk sih dalam pengaturan hukum pemilu? Ya karena ada sebabnya. Sebabnya karena saluran oleh pembentuk undang-undang dari pembentuk undang-undang itu tidak tersedia. Yang tersedia itu hanya di pengadilan. Jadi yudisialisasi politik itu hanyalah hilir. Hulunya adalah legislative inaction. Ketidakaktifan legislatif atau diamnya legislatif di dalam menjalankan tugas konstitusional dan fungsionalnya. Akhirnya yang terjadi sepanjang rentang pemilu 2024 teman-teman, itu terdapat peningkatan lonjakan pengujian undang-undang pemilu di Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri mencatat selama tahapan pemilu 2024 terdapat 94 judicial review undang-undang pemilu ke MK. Dan diantaranya itu sebanyak 12 perkara selama tahapan itu dikabulkan. Dan itu adalah pengujian yang berdampak sangat substantif terhadap kerangka hukum pemilu kita. Nah sekarang nih, kalau ruang deliberasi itu semakin tidak dibuka atau tidak segera dibuka atau pembahasan tidak segera dibawa ke atas permukaan, maka ya karena memang ruangnya tersedia, saya kok meyakini akan lebih banyak nih Pak Rifki, orang yang lebih mengandalkan Mahkamah Konstitusi daripada pembentuk undang-undang kita. Ini negara demokrasi macam apa nih yang begini? Kan kita belajar ya pembentuk undang-undang itu DPR, presiden gitu ya, dan ada DPD untuk isu daerah. Jadi ada sistem ketatanegaraan atau desain ketatanegaraan yang akhirnya menjadi pincang begitu. Ketika parlemen yang efektif itu tidak tersedia menjalankan fungsinya. Baru saja nih, bulan lalu itu ada 4 mahasiswa menguji soal pencalonan keterwakilan perempuan di Mahkamah Konstitusi. Putusan nomor 128 tahun 2026. Kata MK,
pencalonan pemilu DPR, DPRD itu wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Kalau tidak, maka partai akan didiskualifikasi. Itu putusan yang sangat luar biasa, sangat bagus. Tapi kan kenapa harus tunggu MK sih gitu ya? Kenapa nggak ketok palunya sesuatu yang terang benderang itu melalui pembentuk undang-undang? Jadi ada risiko konstitusional yang akan kita hadapi kalau pembentuk undang-undang terus menunda, mengulur-ulur waktu untuk melakukan pembahasan undang-undang pemilu. Pemangku kepentingan baik masyarakat, Perludem misalnya atau organisasi masyarakat sipil lainnya, partai politik non-parlemen, itu akan mencoba melalui jalan yang lebih memberikan sesuatu yang berkepastian hukum dan terukur gitu. Nah ini juga menjadi salah satu dorongan supaya pembentuk undang-undang kita tidak menunda begitu. Karena saya yakin sih, kalau sekedar membuat naskah akademik, draft RUU itu mudah sekali dilakukan oleh Pak Rifki dan kawan-kawan. Sebabnya apa? Sebabnya kita sudah punya panduan kerangka atau arsitektur hukum pemilu yang konstitusional. Ada 22 putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diputus spesifik menyangkut undang-undang pemilu yang mengabulkan. Mengabulkan itu ada yang membatalkan norma, ada yang merekonstruksi, dan ada yang memerintahkan ya penerapan atau tafsir norma secara spesifik. Jadi itu saja diikuti, tidak sulit. Nah yang menjadi sulit itu kalau kemudian hal-hal yang sudah terang benderang, arsitektur hukum yang konstitusional itu sudah jelas, berupaya dibangun kontroversi gitu ya. Wah ini nggak mungkin, itu nggak mungkin. Lalu ada tafsir-tafsir yang tadi disebutkan oleh Pak Beni yang sejatinya itu tidak sejalan dengan apa yang menjadi substansi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah itu berikutnya yang terakhir karena cuma 15 menit dan nanti ada Prof. Uceng. Saya ingin masuk soal tadi Prof. Ipung menyebutkan soal parameter demokrasi elektoral yang substantif ya kira-kira. Tapi ada satu tuh Prof. Ipung, Kak Ipung. FIDEM itu menyoroti juga soal otonomi penyelenggara pemilu. Karena kata Heather Gerken, kalau ingin memenangkan pemilu, 50% modalnya adalah menangkanlah penyelenggara pemilunya. Karena setengah dari integritas pemilu itu ada di integritas penyelenggara pemilunya. Dalam waktu dekat, kesannya memang pemilu 2029 itu masih jauh ya, 29 ujungnya. Tapi berdasarkan undang-undang dan aturan main yang ada, seleksi penyelenggara pemilu itu harus dilakukan 6 bulan sebelum berakhirnya KPU Bawaslu. Kapan KPU Bawaslu berakhir? 12 April 2027. Artinya 6 bulan sebelum itu, 12 Oktober 2026, seleksi penyelenggara pemilu harus sudah dilakukan. Kita sama-sama punya banyak catatan bagaimana seleksi penyelenggara pemilu kita yang dahulu dan juga bagaimana catatan integritas soal penyelenggara pemilu kita. Pemilunya sudah selesai, laporan pelanggaran etik private helikopter privat masih berlangsung di DKPP. Kan kita tidak mau penyelenggara yang seperti itu. Nah, tetapi lebih dari itu ada satu catatan lain. Ada putusan MK nomor 120 garis miring PUU strip 20 Romawi 2022 tahun 2022. Putusan ini mengatakan bahwa semestinya penyelenggara pemilu itu dari level nasional, provinsi, kabupaten, kota sudah direkrut sebelum dimulainya tahapan pemilu. Karena yang ada sekarang penyelenggara pemilu kita rekrutmennya itu berlangsung di tengah tahapan pemilu. Kalau tahapan pemilu sudah berlangsung, lalu rekrutmen anggota KPU provinsi, KPU kabupaten kota juga berlangsung, bayangkan tekanan kepentingan, penetrasi kepentingannya begitu luar biasa. Karena aktor berkontestasi pasti punya kepentingan terhadap siapa yang akan menjadi penyelenggara. Nah kalau KPU kabupaten kota, KPU provinsi dan juga Bawaslu harus direkrut sebelum tahapan pemilu dimulai, pertanyaannya kapan tahapan pemilu akan dimulai? Kalau kita masih merujuk undang-undang yang lama, tahapan pemilu itu harus dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Kita ilustrasikan pemungutan suaranya Februari 2029.
maka 20 bulan artinya adalah Juni 2027. Berarti sebelum Juni 2027, KPU Bawaslu Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota sudah harus semua terbentuk. Apa konsekuensinya? Penataan akhir masa jabatan penyelenggara pemilu. Karena masa jabatan penyelenggara pemilu kita berakhirnya itu berserakan. Ada yang berakhir di 2028, 2029, dan bahkan ada yang berakhir 2030. Oleh karena itu undang-undang pemilunya memang harus direvisi. Karena kita ingin penyelenggara pemilu yang sebelum tahapan pemilu sudah siap direkrut, sudah dilakukan pelatihan, bimbingan teknis, orientasi tugas, sudah disosialisasikan aturan mainnya, undang-undang pemilunya kan gitu ya. Bukan ketika dia sedang melaksanakan tahapan, dia baru direkrut, belum dilatih begitu. Tapi ingat ya, pelatihannya bukan di Rindam Jaya gitu. Karena KPU yang kemarin dilatihnya di Rindam Jaya, mungkin nggak pede ya soal kedisiplinan gitu. Nah jadi itu juga jadi catatan tuh. Itu memerlukan undang-undang levelnya, bukan di level yang lain. Nah yang berikut ini sebagai penutup, termasuk tadi catatan dari Kak Ipung ya soal beberapa hal. Ada 22 putusan MK yang sudah merekonstruksi norma dalam undang-undang pemilu. Saya suka bilang bahwa ibarat tubuh, undang-undang pemilu itu sudah mengalami operasi besar di sana sini. Mungkin udah mengalami kayak saya karena lahiran sesar gitu ya. Sudah sesar juga di sana sini, operasi jantung dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau dalam studi hukum tata negara, undang-undang yang sudah beberapa kali dibatalkan MK, dia sudah layak mendapatkan penggantian. Nanti Bang Uceng akan menjawab. Nah yang berikut yang juga penting diperhatikan, tidak semua putusan MK itu bisa serta-merta berlaku atau self-executing atau self-implementing. Tapi ada yang memerlukan memang tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang. Misalnya tadi soal ambang batas parlemen, parliamentary threshold. Kan diperintahkan untuk direkonstruksi ulang ya, dihitung ulang. Kata MK kalau ngitung ulang itu harus memperhatikan sejumlah prasyarat. Misalnya tidak boleh angka ambang batas parlemen itu atau parliamentary threshold membuang banyak suara sah pemilih. Pada 2024 tahu nggak dengan angka 4% berapa suara pemilih yang terbuang? Yang sudah datang ke TPS nyoblos, suaranya sah tapi tidak bisa dikonversi menjadi kursi. 17.503.000. Suara pemilih tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Lebih besar daripada nih ada Mas Indra, alumni ANU ya, Australia. Lebih besar daripada total jumlah pemilih satu benua Australia. Tidak bisa dikonversi menjadi kursi. P3 itu seharusnya dapat 12 kursi. Tapi karena dia tidak lolos 4%, ada kursinya pindah ke PDIP. Padahal dari sisi aliran ideologi politik satu P3, satu PDIP. Kira-kira kan kutub selatan, kutub utara gitu ya. 5 kursi PSI tidak bisa terkonversi. 1 kursi Perindo tidak bisa terkonversi. Nah dalam konteks itu saya mendukung penuh gagasan Kak Ipung, ya kita biarkan saja partai masuk parlemen, sepanjang dia dapat 1 kursi, ada cara lain yang kita bisa lakukan untuk mengatur kinerja parlemen kita. Misalnya kalau memang takut fragmentasi politik, kan ada saluran yang namanya ambang batas fraksi. Misalnya kalau ingin bentuk fraksi harus punya minimal kursi sejumlah komisi. Kayak kemarin kan P3 dapat 12 kursi ya, berarti kan nggak bisa membentuk fraksi, harus bergabung dengan partai lain. Nah terserah tuh dia mau gabungnya dengan siapa, sama-sama partai yang nggak dapat kursi atau sama-sama partai yang tidak bisa mencapai 13 atau dengan partai yang lain begitu. Termasuk juga ambang batas pencalonan presiden, tidak ada tuh tafsir lain selain setiap peserta pemilu, partai politik peserta pemilu bisa mencalonkan pasangan calonnya sendiri, baik sendiri-sendiri atau bergabung. Yang sebenarnya penting diatur oleh pembentuk undang-undang, ada judicial orders dari MK dalam putusan 62 tahun 2024. Apa itu judicial ordersnya? Tidak boleh ada dominasi partai politik dalam pencalonan, karena tidak boleh ada calon tunggal di pemilu presiden, itu di putusan MK nomor 62. Bahkan kata MK, kalau hanya ada 2 pasangan calon, sesungguhnya itu mendistorsi kedaulatan rakyat. Nah yang kedua adalah sebagai penutup, kalau ada partai yang tidak mencalonkan presiden dan wakil presiden,
maka bisa dikenai sanksi, tidak boleh ikut pemilu berikutnya. Jadi MK itu sebenarnya mendorong optimalisasi kaderisasi partai, berfungsinya peran partai sebagai rekrutmen kader yang akan didorong untuk berkontestasi melalui keragaman pilihan politik, bukan justru pembatasan pilihan politik. Saya kira demikian, mari kita kawal sama-sama undang-undang pemilu supaya bukan hanya misalnya narasi-narasi yang menjanjikan akan dibahas, tapi tidak pernah konkret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.